Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa baik. Sekalipun mungkin di sekitar kita, kondisi kita hari ini kurang baik, tetapi percayalah bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah selalu ketinggalan di dalam hidup kita. Dia akan selalu datang tepat pada waktunya. Bahkan dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Karena itu mari kita terus dekat kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa dia adalah Allah sang pemelihara hidup kita. Mari kita memulai persekutuan kita pada malam hari ini. Kita bersatu dulu sejenak. Ibadah kita, doa malam kita pada malam hari ini, kita selalu percaya bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai kita di dalam ibadah hari ini. Mari kita menaikkan pujian Bapa Sorgawi. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Matius pasal yang ke-14 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pujian hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku. Itu sekaligus mengingatkan kita bahwa ketenangan yang sejati kita tidak bisa temukan dengan cara apapun. Kita tidak bisa temukan di dalam siapapun ataupun apa yang ada di dunia ini. Melainkan ketenangan sejati kita bisa dapatkan hanya melalui kedekatan kita kepada Allah. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian hanya dekat Allah.
sekaligus kita mempersiapkan diri untuk boleh terus berseru ke dalam tangan Tuhan. Kita naikkan pujian hanya dekat Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedekatan dengan Allah itu adalah satu anugerah yang besar yang diberikan buat kita. Ketika kita dekat dengan Allah, itu berarti ada kesempatan, akses untuk boleh berbicara langsung dengan Dia apa yang menjadi keluhan kita saat ini. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk boleh terus berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan kita semua bersama-sama berdoa. Mintalah pada Tuhan agar wabah COVID-19 ini segera berlalu. Kita sudah cukup lama menunggu, dan kita yakin bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita untuk melepaskan diri dari bagian ini. Yang kedua, Bu Rika nanti akan berdoa, kan kita bersama-sama lanjut berdoa. Doakan untuk gerakan social distancing, agar kesadaran masyarakat sungguh-sungguh boleh terus ditingkatkan. Ini adalah salah satu cara untuk boleh kita memutus rantai COVID-19. Kita juga doakan bagi saudara kita yang sedang lemah tubuh, sakit, mungkin karena wabah ini. Dan juga doakan setiap mereka yang kehilangan sanak saudara ataupun keluarga dekat mereka karena wabah ini. Biarlah Tuhan yang menghibur dan menguatkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kedekatan kami kepadamu Tuhan membuat kami memiliki rasa tenang dan nyaman. Sekaligus kedekatan kami kepadamu itu semua karena anugerah-Mu. Engkau berkenan memperkenalkan dirimu dan membuat kami mengenal Engkau lebih dekat. Dan dengan demikian juga Tuhan, kami semakin yakin bahwa Engkau pun juga mendengar doa-doa kami kepadamu. Masuk ketika kami boleh sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu, terus berdoa dengan adanya wabah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami agar wabah ini segera berlalu. Kuasa-Mu yang besar Tuhan dan ajaib kan sanggup melepaskan kami, bahkan Engkau menyingkirkan dari wabah ini Tuhan. Kami boleh menikmati kehidupan yang normal kembali,
yang Tuhan sudah bangun sendiri dalam relasi-relasi yang baik kepada sesama kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga doakan untuk gerakan social distancing. Biarlah kami sebagai masyarakat Indonesia dengan penuh kesadaran boleh saling menjaga satu dengan yang lain untuk bisa mengikuti aturan-aturan dan anjuran-anjuran yang ada. Tuhan, Kau terus menolong untuk pasien-pasien COVID-19. Bahkan hari ini masih terus melonjak para pasien yang positif terkena COVID-19. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa, untuk menolong mereka, memberikan kekuatan pemulihan, kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka, orang-orang yang mereka cintai, saudara, rekan sejawat mereka. Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami percaya Engkau mengasihi mereka ya Bapa. Kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Dalam nama Yesus kami. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, kita berdoa. Saya akan berdoa untuk para dokter, tenaga medis, dan tenaga sukarelawan agar Tuhan menjaga dalam tugas kemanusiaan. Lalu Bu Rifka nanti akan berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat yang sedang bergumul di dalam pandemi ini, seluruh jemaat-jemaat GKT, dan seluruh umat-umat Tuhan agar terus dilindungi dan umatnya pun makin dekat kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiada henti-hentinya kami terus berdoa kepadamu Tuhan, untuk para dokter, para tenaga medis, sukarelawan yang terus berjuang bahkan menangani langsung wabah COVID-19 ini Tuhan. Mereka harus bersentuhan dengan pasien yang terdampak dari COVID ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan mereka semangat, memberikan mereka keberanian. Terlebih lagi Tuhan, kami memohon, lindungi setiap hamba-hamba-Mu ini agar terus diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi doa dan harapan mereka Tuhan, di tengah-tengah pergumulan ini, Engkau sungguh-sungguh mendengar Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat gereja Kristus Tuhan dimanapun berada. Baik mereka yang ada di lingkup Sumbawa, di luar Sumbawa, di luar kota, di luar daerah, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Engkau senantiasa melindungi mereka ya Bapa. Kami menyadari Tuhan, virus COVID-19 ini bisa merajalela dan bisa bersentuhan dengan hal apapun ya Bapa. Oleh sebab itu kami terus berdoa bagi umat-umat kami yang masih bekerja, bertemu dengan banyak orang. Lindungi ya Tuhan, bagi mereka yang harus bepergian karena kepentingan yang mendesak Tuhan, dan mereka harus bertemu dengan banyak orang, bahkan mereka harus melewati hal-hal yang menjadi rawan dengan dampak-dampak COVID ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang melindungi mereka, memberikan kesehatan. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah kasih-Mu menyelimuti mereka ya Bapa, melindungi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit ya Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga berdoa untuk para pekerja yang bergumul soal social distancing, seperti petani, nelayan, buruh, dan juga pekerja-pekerja lainnya, agar Tuhan yang mencukupkan kebutuhan hidup mereka dan juga Tuhan yang memberikan hikmat di tengah-tengah pandemi ini. Bu Rifka akan berdoa untuk pemerintah Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar terus diberikan hikmat dan kemampuan di dalam terus berjuang untuk mengatasi COVID ini. Dan juga berdoa untuk TNI dan Polri dan aparat keamanan lainnya, agar Tuhan menjaga dalam tugas dan pelayanan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga terus berdoa ya Tuhan,
untuk para pekerja yang bergumul soal social distancing. Kami teringat untuk saudara kami seperti petani, nelayan, dan juga pekerja-pekerja yang lainnya Tuhan. Cukupkan kebutuhan hidup mereka Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pergumulan hari ini, Engkau juga selalu mendengar teriak doa mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, Engkau sungguh-sungguh mau mendengarnya Tuhan. Pelihara hidup saudara kami ini, agar di tengah-tengah pergumulan berat ini, mereka juga terus boleh merasakan pertolongan dari Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pemerintah bangsa kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikan mereka hikmat, kemampuan untuk bisa menangani di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa, sehingga ada satu kemerataan yang sungguh-sungguh terjadi di masyarakat kami yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bahkan berikan kejujuran ya Bapa. Berikan integritas ketika mereka melayani masyarakat ya Bapa. Kami juga terus berdoa untuk TNI, Polri, dan aparat keamanan yang lainnya Tuhan. Ketika mereka harus bekerja dan melayani masyarakat, Engkau jagai mereka, lindungi mereka ya Bapa. Mereka juga banyak bersentuhan, bertemu dengan banyak orang. Dan mereka pun juga terus melakukan tugas tanggung jawab dengan tidak mudah ya Bapa. Tapi kami percaya kasih-Mu menolong mereka semuanya Tuhan. Kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan, Kau yang melindungi dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami juga terus berdoa kepadamu Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menolong mereka. Jika mereka sedang bergumul karena dampak dari wabah ini Tuhan, Engkau pelihara mereka supaya mereka boleh terus menikmati hidup, dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan, pulihkan setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, ataupun jemaat-jemaat-Mu yang berdampak dari setiap pekerjaan mereka Tuhan. Mereka ada yang dirumahkan ataupun sedang bergumul di dalam setiap permasalahan hidup mereka Tuhan, karena dampak dari wabah ini. Tuhan, Engkau tolong anak-anak-Mu, dengarkan teriak doa mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus menolong dalam pergumulan hari ini. Engkau menolong setiap hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, bahkan jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh dilepaskan dari pergumulan karena wabah ini. Kami juga terus berdoa untuk perekonomian bangsa kami, perekonomian dunia Tuhan. Kami rindu Engkau pulihkan perekonomian dunia dan bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan. Bahkan kami juga teringat Tuhan, bagi setiap jemaat kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, yang saat ini mungkin terbaring di rumah sakit, Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Setiap mereka yang mungkin ada yang terbaring di rumah, Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberikan mereka kesembuhan. Setiap jemaat kami dalam pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan, Engkau dengarkan doa mereka. Mungkin ada yang bergumul karena keluarga, pergumulan iman, biarlah Engkau menolong mereka. Bahkan pergumulan yang paling berat sekalipun, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong seluruh jemaat, membebaskan mereka, menolong mereka melewati setiap pergumulan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian, Kirimlah Cahyamu. Pujian ini salah satu pujian yang mengingatkan kita bahwa sekalipun kita berada di dalam pergumulan hari ini, tentu kita juga tidak bisa melepaskan diri dari bagaimana kita terus berdoa bagi saudara kita yang lain. Mungkin hari ini kita masih bisa menikmati hidup atau masih bisa menikmati makan atau yang lainnya. Tetapi di luar sana kita tidak tahu. Mungkin ada saudara kita yang harus merasakan kelaparan karena kondisi hari ini, ataupun pergumulan yang lain yang mereka rasakan yang lebih berat dari kita.
Oleh karena itu pujian ini mengingatkan kita bahwa ada begitu banyak jiwa dalam dosa mengerang. Oleh karena itu, mari kita mengambil bagian. Kita doakan mereka agar mereka dibebaskan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Ataupun ada cara lain yang kita bisa lakukan untuk menolong mereka. Mari kita naikkan pujian Kirimlah Tahya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah raja jiwa dalam dosa mengerang. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelah. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelah. Hendaklah dengar jeritan dari jauh. Kirimlah, kirimlah bantuanmu, berikan janganlah jemu. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelah. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelah. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Tuhan, kami percaya Engkau terus memelihara kami, bahkan terlebih iman kami, sehingga kami dimampukan dan dikuatkan menghadapi setiap pergumulan dan persoalan kehidupan yang sedang kami jalani, bahkan kesulitan-kesulitan di masa-masa pandemi saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami dengan penuh kerendahan hati senantiasa datang kepada Tuhan, mohon untuk disegarkan hari lepas hari melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami terus bersemangat di dalam iman, karena kami percaya ada Tuhan yang senantiasa menolong kami. Biarlah kasih-Mu menuntun kami pada saat ini. Kami siap mendengarkannya ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang tadi sudah saya bacakan yang terambil dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, menceritakan bagaimana Yesus berkata kepada mereka, yaitu murid-muridnya, dari Matius 14 ayat 16, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi pada perikop yang kita bisa simak di dalam pasal 14 di kitab Matius ini, yaitu ketika berbicara tentang ayat-ayat yang pertama, di situ perikop itu menjelaskan tentang kematian Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis yang setia mengikut Allah harus mati dengan cara yang sadis, dia dipenggal kepalanya, dan berita itu menyebar ke seluruh bangsa dan didengar oleh Yesus. Yesus tahu kondisi saat itu. Kenapa Yohanes Pembaptis sampai harus dibunuh? Karena pemimpin pada waktu itu, bahkan ada Raja Herodes, tidak suka ada pemimpin yang lebih hebat dari raja. Bahkan imam-imam tidak suka juga melihat orang-orang yang setia mengikut Kristus. Dan di dalam kondisi situasi yang seperti itu, Yesus mendengar saudaranya, bahkan bisa disebut sahabat atau rekan pelayanannya, harus mati dipenggal. Artinya pada saat itu, karena Yesus adalah manusia sama seperti kita,
dia merasakan duka cita yang mendalam. Pastinya saat itu dia sedang sedih karena dia mendengar kondisi bahwa saudaranya, bahkan bisa dikatakan rekan pelayanannya, harus mati dengan cara yang sadis. Seorang yang begitu setia melayani. Dan di dalam kesedihannya, Yesus tidak berlarut-larut. Walaupun di dalam perikop berikutnya, yaitu ayat-ayat dari ayat 13 sampai dengan ayat 21 itu menceritakan bagaimana Yesus sudah menyeberang, kemudian dia rindu untuk mengasingkan diri, tetapi banyak orang yang masih berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Mengapa mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus? Di dalam perikop-perikop ini jelas Yesus melihat orang banyak itu dengan penuh belas kasihan. Ayat 14 dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak, dia punya belas kasihan sehingga dia menyembuhkan mereka. Jadi jelas banyak orang yang mengikut Yesus karena di antara mereka banyak yang sakit. Sehingga ketika Yesus dalam kondisi sedih dan itu sudah menjelang malam, tentunya Yesus sudah sangat lelah dengan segala pelayanan yang dia hadapi satu hari itu, dan dia ingin mengasingkan diri. Bisa jadi ingin beristirahat atau ingin mengambil bagian dalam doa pribadi bersama dengan Allah. Tetapi melihat orang banyak, hatinya tergerak. Hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan tidak sanggup melihat orang yang mengikuti dia sedang sakit. Dan dia menyembuhkan mereka. Lalu apa yang terjadi? Sudah malam, sudah waktunya itu makan malam. Murid-muridnya mulai bingung. Guru, kita suruh mereka pergi saja. Murid-muridnya mengatakan, kita suruh mereka pulang saja, kita nggak akan siap. Bahkan kalau kita membaca perikop ini secara keseluruhan, mungkin peristiwa atau cerita ini sudah sangat umum kita baca, kita dengar dari sekolah minggu. Yaitu Yesus memberikan makan 5.000 orang. Bayangkan melihat kumpulan orang sampai 5.000 orang, dan itu dikatakan itu laki-laki yang terhitung 5.000. Artinya begitu banyak orang sehingga murid-muridnya ini ragu kalau mereka harus makan dan disiapkan oleh mereka, bagaimana mungkin bisa. Oleh sebab itu murid-murid mengambil inisiatif, bagaimana kalau mereka disuruh pulang saja supaya mereka tidak kelaparan. Tapi Yesus mengatakan, jangan suruh mereka pergi. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Kamulah yang siapkan mereka makan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar kisah 5.000 orang yang diberi makan, biasanya kita berbicara tentang apa? Mujizat Allah. Oh ya Tuhan, saya punya makanan sedikit ini. Kemudian ketika saya doakan, pasti Tuhan memberkati dan makanan ini gak akan habis-habis. Karena saya yakin ada 5.000 orang yang pernah Tuhan berkati, dan sisa 12 bakul hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Biasanya kita mengingat mujizatnya yang begitu besar. Kita lupa sebelum Allah melakukan mujizat itu, apa yang Allah perintahkan kepada muridnya adalah, jangan suruh mereka pulang, jangan suruh mereka pergi, kamu yang memberi mereka makan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, siapakah murid Kristus? Siapakah yang Yesus nyatakan kamu yang memberi mereka makan? Yaitu saya dan Bapak Ibu. Apakah kita mempunyai hal yang lebih untuk dibagikan? Tidak. Tapi apa yang ingin Yesus ajarkan kepada kita? Sebuah tanggung jawab.
tanggung jawab ketika kita hidup dan Tuhan percayakan banyak jiwa yang mencari Kristus, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya duduk manis, tapi Tuhan ingin pikirkan bagaimana mereka makan, pikirkan bagaimana mereka bisa sembuh. Tuhan rindu anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, saya dan Bapak Ibu, memikirkan sesama. Yesus dalam kondisi lelah, dalam kondisi sedih, dan dia butuh waktu untuk menghibur dirinya. Dia butuh waktu untuk beristirahat. Tetapi karena belas kasihnya yang begitu besar, dia tetap menolong orang lain. Dan Yesus menularkan hal itu kepada murid-muridnya. Apakah tanggung jawab itu harus kita sungguh-sungguh yang menyiapkan, menyediakan segalanya? Tidak. Ketika peristiwa itu terjadi, apa yang terjadi? Yesus menyuruh muridnya untuk mencari apakah di antara mereka ada yang membawa bekal makanan. Dan akhirnya yang tulus untuk mengatakan bahwa memang iya saya bawa bekal itu seorang anak kecil. Kita tidak tahu di antara mereka atau mereka itu sungguh-sungguh tidak bawa makanan semua, atau mereka simpan makanannya, atau mereka malu, kita tidak tahu. Tapi dengan kepolosan seorang anak kecil, dia mengatakan saya bawa 5 roti dan 2 ikan. Dan hebatnya lagi, anak itu mau menyerahkan seluruh makanannya kepada murid Yesus. Dia tidak merengek bahwa ini punyaku, aku dibawakan oleh mamaku, tidak. Dia memberikan dengan tulus. Sehingga dari ketulusan anak kecil tadi itu, Tuhan memberkati makanan itu berlimpah-limpah, dan semua orang bisa makan, bahkan sisa 12 bangku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kita? Kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah orang-orang yang diberikan tanggung jawab. Jangan menolak di awal karena merasa berat dan besar tanggung jawab itu. Karena ketika kita beriman kepada Tuhan, kita hanyalah saluran berkat yang Tuhan pakai. Ada jiwa-jiwa yang polos, yang dengan penuh ketulusan untuk bisa berbagi. Dan kita bisa dipakai menjadi saluran berkat Tuhan. Maka jangan pernah menolak siapapun yang datang kepada Kristus. Hanya karena apa? Hanya karena kita takut akan kekurangan. Yesus memberikan teladan yang besar. Yesus ingin kita mempunyai iman yang besar. Karena dia akan menambahkan hikmat. Karena dia akan menambahkan rahmat, bahkan berkat yang berlimpah. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan, taat sekalipun kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita, taat sekalipun banyak ketidakpastian di masa-masa pandemi ini. Percayalah pada Tuhan. Tuhan yang akan menuntun kita. Jangan pernah menolak tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita. Biarlah kasih Tuhan memampukan kita semuanya. Datanglah kepada Kristus ketika kita sakit. Datanglah kepada Kristus ketika kita membutuhkan pertolongan. Bahkan untuk masalah ekonomi kita, Kristus jawabannya. Dan kita orang percaya adalah saluran berkat yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mempunyai banyak cara untuk memelihara anak-anak-Mu.
memelihara umat manusia. Bahkan Engkau mempunyai belas kasihan yang begitu besar bagi mereka yang sakit. Jikalau pada saat ini ya Bapa, mereka yang haus akan Engkau dan melihat siaran ini dalam kondisi yang sedang lemah tubuh, Tuhan, biarlah jamahan kasih dan belas kasih-Mu yang begitu besar dan kuasa menjamah dan menyembuhkan mereka. Mereka yang haus seperti tanah yang tandus. Dan mereka mencari Engkau Tuhan, mengikut Engkau berbondong-bondong. Tuhan, berkati mereka. Mereka yang sudah mulai putus asa, mereka yang mulai cemas, bingung, dan kalut menghadapi situasi pandemi saat-saat ini. Tuhan, Engkau ada. Engkau yang sanggup menolong mereka dengan penuh belas kasihan. Berkati mereka semua. Dan Tuhan, siapakah murid-murid Tuhan? Murid-murid Tuhan adalah kami semua yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Dan kamilah yang Kau berikan tanggung jawab untuk peduli kepada sesama kami. Seperti Petrus mengatakan, emas dan perak kami tidak memiliki ya Bapa. Tapi kami punya iman untuk kami bisa siap ketika Engkau mengutus kami ya Bapa. Berkati anak-anak Tuhan, berkati murid-murid Tuhan. Berikan hikmat kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Berikan kekuatan iman yang besar. Sehingga kami boleh menjadi saluran berkat yang Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara, kita boleh bersama-sama berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai perjalanan Bapak Ibu dan Saudara dan terus menguatkan, memampukan kita melewati pergumulan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.